Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 6. Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum mengawali pembelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan belajar bahasa Jawa, yaitu tentang teks informasi. Jadi, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu peserta didik memahami pengertian teks informasi dan memahami ciri-ciri informasi. Nah, teks informasi yaiku sawijining teks sing isine aweh menika waranane informasi marang para pemaca. Jadi, teks informasi itu adalah teks yang berisi informasi yang diberikan kepada para pembaca. Jenis teks informasi ono telu yaiku pawarta, artikel, lan karya tulis ilmiah. Pawarta itu kalau dalam bahasa Indonesia adalah berita, ya, jadi teks berita. Nah, pawarta yaiku catetan kedadean utawa prastawa kang diwedharake ing sajroning tulisan ing media cetak utawa laporan ing media elektronik. Jadi pawarta atau berita yaitu adalah catatan kejadian atau peristiwa yang disampaikan dalam bentuk tulisan di media cetak maupun di media elektronik. Jadi seperti koran itu adalah salah satu bentuk dari berita atau pawarta. Ya, kalau sekarang lebih banyak di sosial media, di Facebook, di Instagram. Nah, itu juga salah satu bentuk pawarta atau berita yang dicetak yang disampaikan lewat media elektronik. Nah, kedadean utawa prastawa kang diwedharake iku awujud kedadean saben wektu. Umpamane lindu, perang, kriminal, ekonomi, banjir. Jadi kejadian atau peristiwa yang diangkat atau yang disampaikan dalam berita itu merupakan suatu kejadian dalam waktu tertentu, yaitu misalkan gempa bumi, kemudian perang, kriminal, tentang ekonomi, maupun banjir atau bencana alam lainnya. Itu adalah contoh contoh berita atau pawarta. Teks pawarta kudu netepi anane wewaton sing diarani bal, yaiku bener, akurat, lan lengkap. Jadi teks berita itu harus memenuhi syarat yaitu benar, akurat, dan lengkap. Nomor 1 bener, tegese yaiku informasi sing diandharake kuwi pancen bener-bener ana lan dumadi. Jadi benar bahwa informasi yang disampaikan itu benar-benar ada dan terjadi, jadi bukan suatu karangan. Nomor 2 akurat, tegese informasi yang diandharake kudu bisa dipercaya. Jadi informasi yang disampaikan harus bisa dipercaya, bukan hoax, bukan fiksi atau karangan. Nomor 3 lengkap, tegese informasi kudu nyakup anane 5W1H. Nah, selanjutnya ini kita bahas 5W1H, yaitu yang pertama what, opo. Tegese kedadian opo sing diwartakake. Jadi kejadian apa yang diberitakan dalam teks tersebut atau dalam berita tersebut. Nomor 2 who, sopo sing terlibat jroning kedadean. Jadi siapa saja yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Nomor 3 when, kapan kedadian ing pawarta iku
kapan kejadian tersebut terjadi. Nomor 4, where ing ngendi kedadeyane, di mana kejadian tersebut terjadi. Nomor 5, genio bisa kedadian kaya mengkono. Genio itu mengapa, kenapa bisa kejadian tersebut itu terjadi. Nah, itu yang terakhir, kepriye kedadeyane, yaitu bagaimana kejadian tersebut. Nah, ciri-ciri teks informasi secara keseluruhan adalah nomor 1, mujudake informasi, kabar utawa pawarta, yaitu menyampaikan suatu informasi, kabar atau peristiwa. Nomor 2, nggunakake tembung-tembung kriya tanduk mawa lisan, yaitu menggunakan kalimat aktif transitif. Kriya tanduk mawa lisan itu kalau di dalam bahasa Indonesia kalimat aktif transitif, yaitu kalimat aktif yang ada objeknya. Misalkan adalah saya membaca buku. Nah, itu kan ada objeknya ya, dan merupakan kalimat aktif. Nomor 3, informasi sing diandharake kudu bener, jelas lan lengkap. Nomor 4, saora-orane kena kanggo mangsuli 5 pitakonan. Jadi setidaknya dalam berita itu dapat menjawab 5 pertanyaan tadi, yaitu apa, mengapa, kenapa, di mana, bagaimana, dan kapan. Nah, untuk selanjutnya silahkan disimak untuk salah satu teks pawarta atau teks berita sebagai berikut. Njaga kalestarene lingkungan samudra. Samudra itu apa? Iya, samudra adalah laut. Jadi, menjaga kelestarian lingkungan laut. Dikutip dari liputan6.com Jakarta. Kesadaran masyarakat Indonesia ngenani perlune njaga kalestarene samudra lan ekosisteme pranyata isih ana. Kaya sing wis ditindakake dening PT Minajaya, sawijine restoran seafood utawa masakan khas khusus iwak segara kang manggon ing Kanigoro Blitar. Durung suwe iki nganakake program perlune njaga kalestarene ekosistem samudra. Kegiatan iku dianakake ing pesisir samudra Tambakrejo, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar, dik tanggal 15 Februari 2020 kepungkur. Jadi, kesadaran masyarakat Indonesia mengenai perlunya menjaga kelestarian laut dan ekosistemnya ternyata masih ada. Seperti yang dilakukan oleh PT Minajaya, yaitu salah satu restoran seafood atau masakan khas khusus ikan laut yang bertempat di Kanigoro Blitar. Belum lama ini mengadakan program perlunya menjaga kelestarian ekosistem samudra. Kegiatan itu diadakan di pesisir laut Tambakrejo, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar pada tanggal 15 Februari 2020 lalu. Tujuane kanggo ningkatake kesadarane masyarakat ngeneni perlune njaga kalestarene segara lan ekosisteme. Jroning kegiatan tersebut, PT Minajaya ngajak para pelanggane melu cawe-cawe jroning kegiatan iki. Carane, para pelanggan nalikane tuku panganan jroning tanggal 1 nganti 30 Januari 2020 kudu nyisihake dhuwit 5.000 kanggo nyengkuyung kegiatan njaga kalestarene segara. Jadi tujuan diadakan kegiatan tersebut adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai perlunya menjaga kelestarian laut dan ekosistemnya. Di dalam kegiatan tersebut, PT Minajaya mengajak para pelanggan untuk ikut berpartisipasi di dalam kegiatan ini. Caranya yaitu para pelanggan ketika membeli makanan pada tanggal 1 sampai 30 Januari 2020 harus menyisihkan uang 5.000 untuk membantu kegiatan menjaga kelestarian laut. Jroning kegiatan iki kejaba dieloni dening kabeh karyawan PT Minajaya, uga dirawuhi dening
para pejabat saka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar. Dene kegiatane yaiku nandur 5.000 wit bakau utawa mangrove, ngeculne tukik anak penyu balik menyang segara, serta nandur terumbu karang ing dasare samudra. Jadi dalam kegiatan ini selain diikuti oleh seluruh karyawan PT Minajaya, juga dihadiri oleh para pejabat dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar. Adapun kegiatannya yaitu menanam 5.000 tanaman bakau atau mangrove dan melepaskan anak penyu untuk kembali ke laut, serta menanam terumbu karang di dasar laut. Aku sadar menawa Indonesia mujudake negara sing bisa ngasilake kaskaya saka segara cukup gedhe, lan PT Minajaya sawijine restoran sing mbutuhake kaskaya saka segara. Mulane aku kudu melu cawe-cawe njaga kalestarene segara serta balikake apa wae sing wis bisa dijupuk saka asiling segara. Kandhane Sony Kurniawan minangka Direkture PT Minajaya. Saya sadar bahwa Indonesia mewujudkan negara yang bisa menghasilkan kekayaan dari laut cukup besar, dan PT Minajaya adalah salah satu restoran yang membutuhkan kekayaan alam dari laut. Sehingga saya juga harus ikut berpartisipasi dalam menjaga dan melestarikan laut serta mengembalikan apa saja yang sudah diambil dari asalnya atau dari laut. Ungkap Sony Kurniawan selaku Direktur PT Minajaya. Miturut Sony, sekabehing panguripan ing segara langsung utawa ora gumantung marang ekosistem terumbu karang lan ekosistem liyane sajroning segara. Terumbu karang mujudake panggonan brenahe iwak-iwak segara. Nutrisi masyarakat ing donya iki sing asale saka protein iwak segara gumantung saka kahanane terumbu karang. Semono uga alas bakau utawa mangrove mujudake papan pengayoman kanggo kewan-kewan segara khususe urang, kepiting lan iwak-iwak segara liyane. Jadi, menurut Sony, semua kehidupan di laut langsung atau tidaknya bergantung pada ekosistem terumbu karang dan ekosistem lainnya yang ada di dalam laut. Nah, terumbu karang ini mewujudkan tempat kehidupan ikan-ikan laut. Nutrisi masyarakat yang ada di dunia ini yang asalnya dari protein hewani atau ikan laut bergantung dari keadaan terumbu karang yang ada di laut. Nah, begitu juga alas bakau atau mangrove mewujudkan tempat untuk kehidupan hewan-hewan laut, khususnya udang, kepiting, dan ikan-ikan laut lainnya. Nah, jadi ini tadi adalah salah satu contoh teks pawarta, yaitu tentang menjaga kelestarian lingkungan laut. Oke, untuk selanjutnya silakan anak-anak mengerjakan gladen. Ada 6 soal ini, silakan dikerjakan. Nah, demikian pembelajaran bahasa Jawa kita pada hari ini. Terima kasih, kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.